Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mas Selvi, NIM 19233060. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan SPT tahunan badan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Materi yang pertama yaitu pengertian WP Badan. Menurut Undang-Undang KUP, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contohnya seperti PT, CV, koperasi. Pengujian yang dilakukan pemeriksa atas WP Badan. Yang pertama ada pengujian atas penghasilan. Yang A, kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Tujuan pengujian kelengkapan dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT tahunan PPh Badan. Yang pertama, teknik pemeriksaan yang dipakai, yang diantaranya ada pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP. Berdasarkan informasi internal atau eksternal DJP, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT tahunan PPh Badan atau belum. Yang kedua ada analisis angka-angka. Analisis angka-angka dilakukan dengan menganalisis perubahan biaya penjualan dengan perubahan penghasilan yang dilaporkan. Yang ketiga ada penelusuran angka. Penelusuran angka dilakukan dengan melakukan penelusuran angka penghasilan yang dilaporkan pada SPT atau laporan keuangan, mundur ke buku besar tambahan, sampai ke jurnal umum. Yang keempat ada penelusuran bukti. Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat atau yang seharusnya dicatat. Yang kelima ada pengujian keterkaitan. Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Yang keenam ada ekualisasi atau rekonsiliasi. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh ada permintaan keterangan atau bukti. Permintaan keterangan atau bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak secara tertulis. Yang kedelapan ada konfirmasi. Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain yang terkait suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak. Yang kesembilan, ada pengujian kebenaran penghitungan matematis. Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Yang B ada kebenaran jenis sumber penghasilan yang dilaporkan. Pemeriksaan pajak akan melakukan pengujian guna memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan wajib pajak, terutama dalam hal wajib pajak menyatakan bahwa penghasilan yang diterimanya berupa, yang pertama ada penghasilan yang telah dikenakan PPh final, yang kedua ada penghasilan non-objek pajak. Teknik pemeriksaan yang dipakai diantaranya ada yang pertama ada pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP, yang kedua ada pengujian kebenaran fisik, yang ketiga ada konfirmasi. Materi selanjutnya ada pengujian atas biaya. Yang A, eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang benar-benar terjadi pada jumlah yang sebenarnya. Teknik pemeriksaan yang dipakai diantaranya adalah, yang pertama, pengujian kebenaran penghitungan matematis. Pemeriksa pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis atas akun biaya, diskon yang diberikan oleh penjual, dan retur yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menentukan kebenaran penjumlahan dan pengurangan biaya yang dilakukan wajib pajak dalam SPT atau laporan keuangan yang disampaikan. Yang kedua ada penelusuran bukti, yang ketiga ada pengujian keabsahan dari dokumen. Keabsahan dokumen dapat dilihat dari pembubuhan tanda tangan, stempel perusahaan, dan penomoran berdasarkan PRI number. Yang keempat ada konfirmasi, yang kelima ada ekualisasi atau rekonsiliasi, yang keenam ada pengujian keterkaitan, yang ketujuh ada pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Pengujian terhadap rekening koran wajib pajak dapat dijadikan untuk menentukan apakah biaya yang dibebankan dalam laporan laba rugi benar-benar dibayarkan kepada pihak supplier. Yang B, keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Tujuan pengujian keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha semata. Teknik pemeriksaan yang dipakai antaranya, pertama ada wawancara, yang kedua ada pengujian dokumen. Pengujian dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga ada pengujian kompensasi kerugian fiskal.
Pengujian ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mengkompensasikan kerugian fiskal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal krusial yang akan diuji adalah yang pertama ada dokumen penentu nilai kerugian fiskal, yang kedua ada jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Yang keempat ada pengujian kebenaran penerapan tarif. Pengujian atas kebenaran penerapan tarif dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tarif yang dipergunakan meliputi yang pertama ada tarif pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PHPH, Undang-Undang Penghasilan, Pajak Penghasilan. Yang kedua ada tarif pasal 17 ayat 2B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga ada tarif pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima ada pengujian atas kredit pajak. Pemeriksa pajak akan dilakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran kredit pajak yang telah diperhitungkan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak adalah yang pertama pemanfaatan data internal DJP berupa bukti potongan PPh atau surat setoran pajak atau SSP. Yang kedua ada konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.